Halo, selamat datang lagi di sesi pendalaman kita. Kali ini kita langsung aja ya, fokus ke bab 13 dari How to Read a Book. Nah, ini spesifik banget bahasannya. Gimana sih cara membaca buku-buku praktis? Sumber kita ya bab ini. Kita kan udah pernah bahas ya tingkatan-tingkatan membaca. Tapi sekarang kita lihat dari jenis bukunya nih. Emang apa sih bedanya buku praktis? Mari kita bedah bareng-bareng. Bab ini ngebahas soal dua jenis buku praktis, terus peran persuasi di dalamnya, dan nah ini menarik, apa artinya setuju sama buku kayak gini? Oke, kita mulai dari yang paling dasar dulu deh. Apa sih definisi buku praktis menurut sumber ini? Jadi, buku ini ngebedain ya antara buku teoretis sama praktis. Kalau teoretis itu kan tujuannya nambah pengetahuan Anda aja. Nah, kalau buku praktis, tujuannya itu mau mempengaruhi tindakan Anda. Intinya sih, ya gitu mendorong Anda buat ngelakuin sesuatu atau mengubah cara Anda bertindak. Betul, itu pembedaan kuncinya di awal. Dan yang menarik nih, sumber kita ini bilang ada dua loh jenis buku praktis. Pertama, ada yang isinya ya murni aturan aja, atau langkah-langkah. Kayak buku resep masak, atau manual ngerakit perabot gitu. Cuma ngasih tahu apa yang harus dilakuin. Tapi, ada jenis kedua. Nah, ini lebih kompleks. Buku jenis ini nggak cuma ngasih aturan, tapi juga ngejelasin prinsip di baliknya. Kenapa sih aturan itu bisa jalan? Contoh paling pas ya buku How to Read a Book ini sendiri. Dia ngasih aturan membaca, tapi kan ada dasarnya. Prinsip tata bahasa, retorika, logika. Jadi gabungin teori sama praktek. Oke. Jadi bukan sekedar gimana caranya, tapi ada kenapanya juga ya? Nah, kalau gitu, karena tujuan buku praktis ini ngarahin tindakan kita, ini pasti nyambung ke soal persuasi dong ya kan? Penulisnya kan nggak mungkin cuma nyajiin fakta gitu aja. Pasti ada usaha buat meyakinkan kita. Gimana bab ini bahas peran persuasi itu? Ya, Anda benar banget. Itu poin pentingnya. Penulis buku praktis itu, menurut sumber ini ya, emang punya misi buat membujuk. Mereka tuh pengen meyakinkan Anda soal dua hal. Pertama, soal tujuan apa sih yang oke buat dikejar? Kedua, cara atau metode apa yang paling efektif buat capai tujuan itu? Argumennya biasanya ya gitu, tujuan A ini bagus loh, dan cara B ini paling pas buat nyampe ke sana. Nah, proses persuasi ini nyambung banget ke gimana kita nanti sebagai pembaca mutusin setuju atau nggak setuju. Nah, ini nih bagian yang kayaknya bikin kita mikir ulang soal setuju. Ternyata setuju sama buku praktis itu beda ya sama buku teoritis. Kalau buku teoritis kan setuju ya artinya kita terima proposisinya benar. Tapi kalau buku praktis, sumber kita bilang ada dua lapis nih persetujuannya. Pertama, apakah cara atau tindakan yang disaranin itu emang beneran efektif buat mencapai hasil yang dijanjikan? Misalnya, resep ini beneran bikin kuenya enak nggak sih? Gitu kan? Itu syarat pertama, soal keampuhan caranya. Tapi ada syarat kedua, dan ini mungkin lebih dasar lagi, lebih fundamental, yaitu apakah tujuan yang mau dicapai buku itu, hasil akhirnya, itu sesuatu yang Anda pribadi anggap benar, atau baik, atau emang Anda pengenin. Anda bisa aja ngakuin kalau misalnya, langkah-langkah di buku Cara Jadi Kaya Mendadak itu mungkin ya efektif secara teknis. Tapi, kalau Anda nggak srek sama etika atau nilai di balik tujuan kaya mendadak itu, nah, menurut buku ini, Anda sebenarnya nggak benar-benar setuju sama buku itu secara praktis. Wah, jadi kayak ada filter ganda gitu ya. Nggak cuma ini caranya jalan nggak, tapi juga emang gue mau hasil akhir yang dituju. Cara ini. Gitu ya? Persis. Contohnya buku How to Read a Book ini lagi deh. Mungkin Anda setuju metodenya emang efektif buat paham mendalam. Tapi kalau Anda secara pribadi ngerasa, nggak penting-penting amat tujuan membaca mendalam ini, ya sehebat apapun metodenya, buku ini jadi kurang relevan secara praktis buat Anda. Bener nggak? Tepat sekali. Ini nunjukin pentingnya nyocokin nilai kita. Waktu kita baca buku praktis, kita diajak nggak cuma nilai, manjur apa enggak sarannya, tapi juga cocok apa enggak tujuannya sama nilai dan kemauan kita sendiri. Ini butuh refleksi diri yang lebih dalam sih, nggak sekedar ikuti instruksi aja. Jadi kalau kita mau evaluasi buku praktis, ada dua pertanyaan kunci ya. Satu, ini teknisnya manjur nggak? Dua, dan ini lebih penting kayaknya, tujuan yang mau dicapai pakai cara manjur itu sejalan nggak sama apa yang kita mau atau anggap baik. Ini bukan cuma nerima info, tapi proses menilai yang aktif banget dari kita.
Oke, jadi apa nih implikasi utamanya buat Anda semua yang dengerin? Baca buku praktis itu ternyata bukan cuma soal nyerap instruksi ya. Anda perlu secara sadar nilai dua hal. Seberapa efektif saran yang dikasih, dan seberapa oke, dan seberapa Anda inginkan tujuan akhir yang diusung penulisnya. Iya, ini negasin lagi kalau mikir kritis itu perlu banget. Bahkan pas kita lagi nyari panduan gimana caranya. Kita perlu nilai tujuannya sekritis kita nilai metodenya. Pertanyaannya bukan cuma, ini berhasil nggak? Tapi juga, ini tujuan yang benar atau baik nggak sih buat dicapai? Nah, sebagai penutup nih, ada satu hal buat Anda renungkan. Mengingat banyak banget buku praktis dari pengembangan diri sampai strategi bisnis, itu kan seringkali dibikin buat nyebujuk kita ngikutin tujuan tertentu ya. Pertanyaannya, seberapa sering sih kita benar-benar berhenti sejenak terus nanya ke diri sendiri, tujuan yang ditawarin buku ini beneran nyambung nggak ya sama nilai-nilai pribadi saya? Bukan cuma mikir, oh langkah-langkahnya kayaknya masuk akal atau kelihatannya efektif. Nah, ini pertanyaan reflektif yang bisa Anda bawa pas buka buku panduan berikutnya.